Malam berlalu, Xiaoyan duduk dan menyilangkan kakinya. Dia sekali lagi dalam mode pelatihan. Udara tenang di sekitarnya tiba-tiba seperti gelombang saat mulai berosilasi, memancarkan aliran douqi. Seperti itu pori-porinya. Pori-porinya dengan rakus menelan douqi. Sebagian besar douqi di sekitar Xiaoyan tersedot ke dalam tubuhnya melalui nafasnya. Kemudian melewati beberapa jalur qi yang dipilih secara khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh metode qi. Itu kemudian disempurnakan dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiaoyan menjadi siklon kecil yang pernah ditangguhkan di dalam dirinya. Pelatihan douqi berlanjut selama lebih dari 1 jam. Mata hitam Xiaoyan berangsur-angsur terbuka dan cahaya kuning pucat melintas di dalamnya. Kalau terus begini, aku mungkin bisa menjadi bintang doji dalam waktu 1,5 tahun. Tak disangka, latihan keras ini sangatlah efektif, gumam Xiaoyan. Sebuah senyum muncul di wajah Xiaoyan. Hari ini, saya akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Lengannya sedikit menekuk dan kuat meraih gagang pedang. Dengan douqi Xiaoyan berputar di sekitar mereka, kekuatan lengannya cukup untuk merobohkan pohon besar. Ketika kekuatan semacam ini digunakan pada pedang besar, bagaimanapun, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiaoyan membungkukkan punggungnya ke depan. Wajahnya sudah merah dan nafasnya menjadi tak beratur. Dengan teriakan pelan, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya, langsung menyebabkan tubuhnya tenggelam ke tanah. Untungnya, Xiaoyan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian tubuhnya perlahan tegak. Sialan, ini terlalu menakutkan, Xiaoyan berkata dengan pahit sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, dia tidak lagi menyebabkan tanah bergetar setiap kali dia mengambil langkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan binatang ajaib, binatang buas berkeliaran, membuat tempat itu sangat berbahaya. Berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik perhatian dari monster ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan binatang ajaib. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia paling banyak bisa menangani monster peringkat 1. Namun, Yellow telah mengatakan, jika nyawa Xiaoyan tidak benar-benar terancam, dia tidak akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan dirinya sendiri. Xiaoyan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Bayi elang yang selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang sayap ibunya tidak akan pernah belajar untuk benar-benar bebas. Hanya melalui bahaya potensi seseorang akan meledak dan melayang ke langit. Yellow tidak ingin Xiaoyan hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung orang lain. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Xiaoyan memahami posisinya saat ini. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiaoyan tiba di pintu keluar lain di luar kota. Jalan keluar ini mengarah ke pegunungan binatang ajaib. Di pintu keluar kota, ada banyak tentara bayaran yang berkumpul. Tentara bayaran di kota kecil dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah tentara bayaran dengan aturan ketat. Hanya ada 3 kelompok seperti itu di kota Kingshan, dan mereka masing-masing memiliki sekitar 100 anggota. Sebagian besar kekuatan anggota mereka memiliki setidaknya dosi, dan pemimpin masing-masing dari 3 kelompok adalah dadoshi yang sangatlah kuat. Bisa dikatakan bahwa kelompok ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Kingshan. Kategori kedua terdiri dari tim tentara bayaran yang dibentuk pada saat itu juga. Tim semacam ini akan dibubarkan setelah menyelesaikan misi. Jenis tentara bayaran ketiga terdiri dari tentara bayaran tunggal. Orang-orang ini seringkali memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Berdiri di satu sudut, Xiaoyan tidak segera bergabung dengan tim tentara bayaran manapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati kelompok mana yang lebih profesional. Bagaimanapun, di dalam pegunungan binatang ajaib, kelalaian apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Saat Xiaoyan mencari tim yang memuaskan, keributan meletus di pintu masuk kota kecil. Sebuah teriakan gembira bergema. Rumah 1000 obat berencana untuk memasuki pegunungan binatang ajaib untuk mengumpulkan tanaman obat. Mereka akan mendampingi dokter peri kecil. Hanya ada 50 slot. Bagi mereka yang merupakan bintang 2 dauze ke atas, cepatlah. Teriakan keras telah menyebabkan jalan masuk yang berisik ke kota kecil menjadi sunyi. Tentara bayaran yang mengira mereka memenuhi persyaratan segera bergegas menuju pria parubaya dari rumah 1000 obat. Xiaoyan mengedipkan matanya. Setelah hening beberapa saat, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang yang memasuki barisan pegunungan binatang ajaib sebagai sebuah kelompok. Binatang ajaib yang normal pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup.
Xiaoyan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk melewati celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi, ucap pria paruh baya itu dan tersenyum. Aku, seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Hah? Menatap pria muda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria paruh baya itu membeku. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, kriteria kita adalah bintang 2 doze, ucap pria paruh baya itu. Jelas dia tidak percaya bahwa pemuda remaja ini telah memenuhi persyaratan tersebut. Dari mana anak ini berasal? Minggir tubuh kecil, jangan buang waktu kita. Melihat tempat terakhir direnggut oleh seorang pemuda, tentara bayaran di sekitarnya menjadi marah. Xiaoyan mengabaikan ocehan ini saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Dia berdiri sejalan dengan pohon yang tebalnya 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan dogi kuning pucat membentuk lapisan di atasnya. Kemudian, dengan teriakan rendah, Xiaoyan dengan kejam menghantamkan tinjunya ke batang pohon, melepaskan kekuatan ganas di tangannya. Mengikuti suaranya jelas, pohon yang tebal dan kuat itu jatuh ke tanah di depan mata semua orang. Apa ini cukup? Ucap Xiaoyan. Hehehe, nah, kamu memang punya bakat yang luar biasa. Untuk dapat mencapai bintang 2 doze pada usiamu, kamu bisa disebut seorang yang jenius. Mengangguk dengan takjub, pria paruh baya itu berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya adalah 500 koin emas dan tugasmu adalah pengawal tim pengumpul obat dari rumah 1000 obat. Aku akan membayarmu setengah dulu, separuh lainnya akan dibayarkan saat kami kembali. Baik, Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Setelah melihat tempat terakhir diambil oleh bocah kecil tak dikenal ini, tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun, saat mereka pergi, mereka tidak lupa menatap Xiaoyan dengan tatapan penasaran. Bakat besar yang dibutuhkan untuk menjadi bintang 2 doze pada usia 17 atau 18 tahun adalah sesuatu yang merupakan pemandangan langka di kota Kingsan. Sekelompok besar orang sedang berjalan melalui hutan yang sunyi. Ada banyak pasang mata waspada yang terus memindai titik-titik gelap yang tersembunyi di sekitar hutan. Xiaoyan mulai terengah-engah dan berkeringat karena berat dari pedang besar hitamnya. Xiaoyan menyeka keringat dari wajahnya dan berbalik untuk menatap tim pengumpul ramuan obat dari rumah 1000 obat yang dijaga ketat. Ketika pandangan semua orang tertuju pada dokter peri kecil, seorang pria muda yang sedikit tampan yang penuh senyum menjauh dari kelompok tentara bayaran. Dia menunduk dan mengatakan sesuatu kepada dokter peri kecil. Setelah percakapan singkat, dokter peri kecil hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meskipun ditolak oleh dokter peri kecil, pemuda itu tidak menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya saat dia berseru, anggota dari kelompok tentara bayaran kepala serigala, kita sekarang akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Jangan mengacau. Ya, tuan muda. Setelah mendengar panggilan pemuda itu, puluhan pria besar yang mengelilinginya segera menanggapi secara serempak. Menjadi sangat puas dengan tanggapannya, pemuda itu sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya untuk menyusul dokter peri kecil. Berjalan di sampingnya, dia dengan antusias memberinya perlindungan yang dekat. Sialan, yang diandalkan hanyalah posisi ayahnya sebagai kepala tentara bayaran kepala serigala. Apa dia pikir dia bisa memenangkan hati dokter peri kecil hanya karena ini? Mengamati pemuda yang bisa mendekati dokter peri kecil dan berbicara dengannya, salah satu tentara bayaran di samping Xiaoyan segera bertengkar dengan suara penuh cemburu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya pada pemuda itu. Matanya akhirnya tertuju pada lencana di dada yang terakhir, di atasnya ada ukiran kepala serigala dengan satu mata. Melompati pandangannya ke arah pemuda itu, Xiaoyan melihat lebih dari 30 tentara bayaran dengan lencana yang sama. Tampaknya kelompok itu adalah bagian dari kelompok tentara bayaran kepala serigala, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran besar di kota Kingsan. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Dia tidak tertarik pada pemuda dan dokter peri kecil. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan langkah kakinya yang berat sekali lagi melangkah menuju pegunungan binatang ajaib. Tidak lama setelah memasuki pegunungan binatang ajaib, serangan skala kecil oleh binatang ajaib dilakukan dengan kejam di depan mata Xiaoyan. Para penyerang adalah 3 binatang ajaib peringkat pertama yang dikenal sebagai ular es scarlet. Binatang ajaib ini sering muncul di tepi pegunungan binatang ajaib dan memiliki atribut es yang di dalamnya ada racun es. Jika seseorang terkena racun ini akan membekukan darah di dalam tubuh korban dan mengakibatkan kematian. Ketika binatang ajaib menyerang sangatlah cepat, membuat terkejut para tentara bayaran. Dengan cepat dan mudah meracuni 3 anggota lainnya. Seketika, wajah ketiga anggota itu menjadi pucat sedingin es dan jatuh ke tanah. Menyadari bahwa mereka sedang diserang, semua orang segera membalas. Sesaat kemudian,
3 binatang sihir peringkat 1 secara tidak terduga dibunuh oleh kelompok tentara bayaran. Setelah tidak menemukan inti monster di dalam mayat mereka, tentara bayaran hanya bisa menghela nafas sedikit menyesal. Setelah ular es Scarlet terbunuh, 3 tentara bayaran yang terkena racun es dengan cepat diangkut ke belakang tempat tim pengumpul ramuan obat agar dokter peri kecil secara pribadi mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Selama setengah kilometer berikutnya yang diliputi kelompok itu, mereka diserang oleh 3 gelombang binatang ajaib. Untungnya, jumlah besar tentara bayaran melebihi jumlah binatang ajaib, dan mereka berhasil mengusir 3 serangan dengan mengorbankan lebih banyak tentara bayaran yang menderita luka ringan. Menjadi bagian dari kelompok pengintai di garis depan, Xiaoyan tidak dapat menghindari pertempuran. Namun, dalam konfrontasi langsung dengan binatang ajaib peringkat pertama, dia membayar harga dari tangan yang mati rasa. Melihat binatang ajaib melarikan diri setelah serangan sia-sia Xiaoyan, Xiaoyan mengatupkan giginya dengan marah. Jika bukan karena dokinya ditekan oleh pedang besar di punggungnya, dia pasti akan membunuh binatang ajaib itu. Meskipun dia membiarkan binatang ajaib itu melarikan diri, kekuatannya ditunjukkan Xiaoyan telah mengakibatkan tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan kekaguman. "Adik kecil, kamu cukup kuat untuk bisa bertahan melawan macan tutul ekor ular yang dikenal karena kekuatannya. Hahaha, menjadi sangat kuat di usia yang begitu muda. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia di masa depan." Hahaha, pria ini seharusnya menjadi bintang 2 dose termuda di grup ini kan? Melihat kekuatannya, sepertinya itu benar, ucap para kelompok tentara bayaran pengintai itu. Ketika tatapan para tentara bayaran jatuh pada pemuda dengan pedang besar itu, kilatan pertanyaan mereka digantikan dengan sesuatu yang lain di mata mereka. Xiaoyan hanya tersenyum pada sorakan ini. Dia hanya mengikuti kelompok itu dan diam-diam terus maju menuju lokasi pengambilan ramuan obat. "Semua orang, kami sudah dekat dengan lokasi tempat pencarian tanaman obat. Setelah berjalan sekian lama, semua orang pasti lelah. Mohon untuk beristirahatlah sebentar," ucap dokter peri kecil. Berbalik, mereka menghadapi wanita muda yang tersenyum polos dan dengan patuh menganggukkan kepalanya. Setelah diskusi singkat, lebih dari 10 tentara bayaran tersebar ke daerah sekitarnya untuk bertindak sebagai pengintai. Orang-orang yang tersisa hanya duduk dan mulai memulihkan kekuatan yang telah mereka konsumsi selama perjalanan. Duduk di tanah, Xiaoyan perlahan melepaskan nafasnya. Dia mengangkat jarinya, mendorong pil pemulihan kekuatan muncul di tangannya. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, lalu memasukkan pil ke mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menelan pil tanpa meninggalkan tanda-tanda dia telah melakukannya. Begitu pil berada di dalam tubuhnya, efeknya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan bersandar di pohon dan menutup matanya, membiarkan efek obat dengan cepat menggantikan dauki yang habis di tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan pemulihan pil, Xiaoyan berhasil dengan cepat kembali ke keadaan puncaknya. Di sekelilingnya, tentara bayaran lainnya masih menunggu kekuatan mereka pulih. Xiaoyan berdiri. Dia berbisik kepada tentara bayaran di sekitarnya tentang akan buang air sebelum perlahan menuju area hutan lebat di sampingnya. Xiaoyan tidak khawatir akan diserang oleh binatang ajaib. Tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat latihan yang cocok. Setelah mencari tempat di sekitarnya, dia mulai bergerak lebih dalam ke wilayah hutan lebat. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa dia telah keluar dari area hutan lebat kecil. Di depannya ada tebing terjal. Bagian bawah tebing dipenuhi tanaman hijau subur, memberikan pemandangan yang indah. Tatapan Xiaoyan menyapu puncak tebing sebelum tiba-tiba berhenti. Dia menggosok hidungnya saat dia menuju ke tepi tebing tempat sejenis tumbuhan dengan bunga putih mekar berdiri. Tumbuhan khusus ini memiliki bunga putih pucat. Di antara bunga-bunga putih pucat yang mekar, buah merah tersembunyi memancarkan bau obat yang samar. Setelah memindai vegetasi dengan hati-hati, Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke tanaman, berniat untuk memetiknya. Tangannya bersentuhan dengan tumbuhan itu. Tangan putih giok tiba-tiba terentang dari sisi lain tebing, menargetkan tanaman yang sama hanya untuk meraih tangan Xiaoyan sebagai gantinya. Setelah tangan seperti giok bersentuhan dengan tangan Xiaoyan, tangan itu berhenti sebentar sebelum ditarik secepat kilat. Sesaat kemudian, wajah cantik muncul dari sisi lain tebing, dan muncul di hadapan wajah tercengang dari pemuda berjongkok dengan wajah bingung. Menatap wajah cantik yang tiba-tiba muncul dari dasar tebing, Xiaoyan terkejut. Namun, dia berhasil pulih dengan cepat dan setelah melihat lebih dekat menyadari bahwa wanita itu adalah dokter peri kecil dari tim pengumpul tanaman obat. Di tebing, kedua tatapan terus menatap satu sama lain. Bisakah kau menarikku?" ucap dokter peri kecil. Xiaoyan meraih tangan kecil yang telah diulurkan oleh dokter peri kecil dan dengan sedikit kekuatan menariknya dari bawah tebing. "Terima kasih," ucap dokter peri kecil. Begitu kakinya mendarat di tanah, dokter peri kecil membisikkan terima kasih saat dia dengan cepat melepaskan tangan Xiaoyan. Tatapannya dokter peri kecil kemudian menyapu Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut, Kamu
kamu adalah salah satu tentara bayaran yang disewa oleh rumah 1000 obat kan? Ya, Xiaoyan dengan singkat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil menunjuk ke tanaman berwarna putih di tepi tebing dan bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kamu bermaksud untuk memetik rumput obat ini. Tahukah kamu apa itu? Mendengar ini, Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum. Ini pasti buah kebun putih. Tanaman obat kelas menengah yang biasanya hanya tumbuh di tepi jurang. Jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, mereka adalah makanan favorit dari binatang ajaib jenis burung. Sehingga, mereka biasanya akan dimakan setelah mereka tumbuh dan dapat dianggap sebagai salah satu bahan langka di antara tanaman obat kelas menengah. Jika buah kebun putih ini matang, akan dijual di toko obat. Harganya akan mencapai sekitar 4.000 koin emas, ucap Xiaoyan. Melihat bagaimana pemuda itu dapat mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, kilatan cahaya muncul di mata dokter peri kecil. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Sudahkah kamu belajar bagaimana membedakan berbagai tanaman obat?" "Saya telah menyentuh permukaan," Xiaoyan berkata dengan samar saat dia mengangkat baunya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah permainan yang adil bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi karena kamu yang pertama menemukannya, saya tidak akan mengambilnya darimu. Setelah memberi Xiaoyan senyuman, dokter peri kecil berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Melihat tindakan dokter peri kecil, Xiaoyan menyentuh kepalanya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. "Baik, kelompok itu mungkin sudah cukup istirahat sekarang. Mari kita cepat kembali," ucap dokter peri kecil setelah melihat Xiaoyan menerima buah kebun putih. Memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiaoyan mengamati ketidaksabaran dari dokter peri kecil dan mengerutkan keningnya. Matanya menyipit saat dia merasa bahwa dokter peri kecil sekarang tampaknya sedikit di luar kebiasaan. Kenapa dia terburu-buru pergi? Gumam Xiaoyan. Kecurigaan melintas di hatinya saat Xiaoyan memasukkan buah kebun putih ke dalam penyimpanannya. Bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, Xiaoyan bertanya secara acak, "Mengapa kamu melewati tebing?" Begitu pertanyaan Xiaoyan keluar dari mulutnya, dokter peri kecil tiba-tiba membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya selama sepersekian detik sebelum segera disembunyikan. "Tidak ada. Beberapa tanaman obat tumbuh di dinding tebing. Jadi, saya hanya turun untuk melihatnya," ucap dokter peri kecil. "Oh," Xiaoyan mengangguk. Dengan alasan ini, dokter peri kecil telah menghilangkan sebagian kecurigaan dalam dirinya. Memang ada beberapa tanaman obat yang tumbuh di sepanjang dinding tebing. Tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah tebing. Saat Xiaoyan hendak berbalik, suara Yalo tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dengan mata menyipit, Xiaoyan tanpa sadar melangkah maju. Dinding tebing terjal memasuki pandangannya. Di dinding tebing hanya ada bebatuan, cabang-cabang aneh yang tumbuh secara acak dan beberapa benda mirip tulang. Mata Xiaoyan perlahan menyapu dinding tebing. Sesaat kemudian, dia berhenti di tempat yang ditutupi oleh cabang-cabang yang tumbuh dari sana. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Mata Xiaoyan yang menyipit hampir tidak bisa melihat lubang kosong hitam pekat di bawah penutup cabang. Memang ada sesuatu yang salah. Melihat tempat tertentu di dinding tebing, Xiaoyan berbisik dalam hatinya. Tiba-tiba, wajah Xiaoyan berubah. Kakinya terhuyung saat tubuhnya mundur. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan melangkah mundur, bubuk putih tiba-tiba tersebar di mana-mana dan dengan cepat menutupi Xiaoyan yang mundur. Bubuk putih mengelilingi Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan tersebar oleh angin, menyebabkan Xiaoyan tidak sadarkan diri di tanah. Mengamati Xiaoyan yang tidak sadarkan diri, dokter peri kecil membersihkan bubuk dari tangannya. Dia berkata, "Aku menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu tahu." Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri kecil perlahan berjalan menuju Xiaoyan yang pingsan dan menurunkan tubuhnya. Dia mengeluarkan tali, meraih tangan Xiaoyan dan bersiap untuk mengikatnya. Saat dokter peri kecil hendak menahan Xiaoyan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiaoyan yang seharusnya tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan memutar telapak tangannya. Menangkap dokter peri kecil yang lengah, Xiaoyan mengulurkan tangan dan meraihnya. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menggunakan hal-hal seperti itu. Jika saja aku tidak berhati-hati, aku akan benar-benar dibius olehmu," ucap Xiaoyan. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkannya, tetapi tidak memperlambat reaksi dokter peri kecil. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiaoyan, dia melemparkan tendangan keras ke arahnya. Melihat tindakan dokter peri kecil, Xiaoyan tertawa dingin. Xiaoyan menendang kaki kanan dokter peri kecil dan dengan keras menjatuhkan kaki kecil dokter peri kecil ke samping. Meskipun berhasil dalam satu serangan, Xiaoyan tidak berhenti.
Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki dokter peri kecil. Setelah itu, keduanya jatuh ke tanah. Dengan Xiaoyan menekan dengan kuat pada dokter peri kecil. "Biarkan aku pergi," ucap dokter peri kecil. "Mengapa kamu menyerangku?" tanya Xiaoyan. Bibir merahnya bergetar saat dokter peri kecil dengan ringan tersenyum. "Karena aku tidak menyukaimu." "Apakah kamu percaya bahwa aku akan membawamu ke sini?" ucap Xiaoyan tersenyum dingin. "Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk menangani lebih dari 100 tentara bayaran di luar, kamu dapat mencoba," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah menjadi lebih dingin. "Apa yang ada di bawah tebing?" tanya Xiaoyan. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," ucap dokter peri kecil. Wajahnya berubah sedikit saat dia mengatupkan alisnya dan berkata, "Cepat, lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari pegunungan binatang ajaib ini hidup-hidup. Kenapa kamu tidak berteriak saja? Jika kamu ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah sini, kamu dapat berteriak sampai suaramu menjadi serak," jawab Xiaoyan. Suara tanpa emosi Xiaoyan dengan cepat menyebabkan dokter peri kecil menyerah pada niatnya untuk berteriak. "Apa yang kamu rencanakan?" tanya dokter peri kecil. "Apa yang ada di bawah? Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, aku tidak keberatan mengikatmu dan menyembunyikanmu di sini sebelum turun untuk melihatnya sendiri," jawab Xiaoyan. Mendengar ancaman Xiaoyan, wajah dokter peri kecil tampak panik. "Kamu bajingan, biarkan aku bangun. Aku akan memberitahumu apa yang ada di bawah." Di bawah ancaman Xiaoyan, dokter peri kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah tanpa daya. Sambil tersenyum, Xiaoyan mendorong dirinya sendiri sebelum membantu dokter peri kecil. Sebagai tindakan pencegahan, dia dengan paksa memegang pergelangan tangannya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap secara bersamaan ke titik aneh di dinding tebing. Itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja aku temukan ketika aku mengumpulkan tanaman obat. Tersembunyi di balik cabang aneh itu adalah sebuah gua yang sulit untuk dilihat. Gua itu seharusnya berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur. Namun, saya belum pernah memasukinya. Jadi, saya tidak yakin apa yang ada di dalamnya. Namun, dari beberapa petunjuk yang tertinggal, leluhur yang meninggalkan ini pasti sangatlah kuat, ucap dokter peri kecil. "Sebuah gua," gumam Xiaoyan. Mengangkat alisnya, Xiaoyan memperhatikan dokter peri kecil dengan penuh minat. Xiaoyan berkata, "Kamu mencoba memasukinya beberapa saat yang lalu, kan?" "Ya, tapi tebingnya terlalu curam. Aku tidak bisa masuk," jawab dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Aku bisa berbagi rahasia ini denganmu, tapi lebih baik kamu tidak punya niat untuk mencoba mengambil semuanya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan barang-barang itu dengan mudah. Percayalah, kekuatanku mungkin tidak sebanding denganmu, tetapi sebagai dosi bintang 2, kamu tidak dapat dianggap kuat di seluruh kota Kingshan," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum dan menggoda. "Awalnya, aku bermaksud untuk menjatuhkanmu dan diriku sendiri. Tetapi melihat kepercayaan dirimu berada di sisi yang aman, lebih baik aku hilangkan niatan ini," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, dokter peri kecil mendengus dan melemparkan tatapan tajam ke Xiaoyan. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki niatan seperti itu. "Apakah kamu ingin aku mencobanya sekarang?" tanya Xiaoyan sambil mengambil langkah maju. "Lupakan. Kita telah menjauh dan sudah cukup lama. Jika kita tidak kembali, Murid akan curiga. Tim pemetik ramuan obat akan menginap di pegunungan binatang ajaib selama 1 malam. Jadi, mengapa kita tidak datang malam ini?" Menggelengkan kepalanya, dokter peri kecil menyuarakan idenya. "Muli, dia tuan muda dari kelompok tentara bayaran kepala serigala, kan?" tanya Xiaoyan. "Ya." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah menatap Xiaoyan, dia dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" "Xiaoyan," jawab Xiaoyan. Dokter peri kecil mengangguk, berbalik dan berjalan menuju area hutan lebat. Xiaoyan juga berbalik dan menuju ke area hutan lebat. Pada saat pasangan itu kembali ke pasukan, mereka menemukan bahwa tentara bayaran yang beristirahat sudah berkumpul dan menunggu. "Dokter peri kecil, jika kau hilang lebih lama lagi, kami akan mengirim orang untuk mencarimu." Melihat dokter peri kecil berjalan keluar dari daerah hutan lebat, sesosok tubuh bergegas. Namun, langkah kakinya terhenti saat dia melihat Xiaoyan muncul di belakangnya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Siapa anak muda ini?" "Dia salah satu penjaga tentara bayaran. Aku kebetulan bertemu dengannya," jawab dokter peri kecil. Dokter peri kecil melanjutkan kata-katanya dengan lembut, "Tuan muda Muli, ayo kita pergi. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum kita tiba di tujuan kita."
Hehe, baik, jawab Muli. Pria muda yang dipanggil Tuan Muda Muli mengangguk sambil tersenyum. Muli mengulurkan tangannya dan menahan tubuh Xiaoyan dan membiarkan dokter peri kecil lewat. Sambil menyatukan kedua alisnya, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, "Ada masalah, Tuan Muda Muli?" "Hehe, saya tidak ada niat buruk. Kamu menjadi yang termuda Douse bintang 2 kan? Saya telah mendengar dari bawahan saya bahwa bakatmu luar biasa." Sambil tersenyum, Muli perlahan bertanya. "Saya hanya beruntung." Melirik senyum hangat di wajah Muli, Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu tertarik bergabung dengan kelompok tentara bayaran kepala serigala? Kami akan memberikan perlakuan istimewa pada bakat luar biasa sepertimu. Bagaimanapun, hidup seseorang selalu dalam bahaya di pegunungan binatang ajaib ini. Akan lebih baik jika seseorang menjagamu," ucap Muli dan tertawa. Mendengarkan upaya Muli untuk merekrutnya, Xiaoyan mengusap hidungnya dan menggelengkan kepalanya. "Hahaha, maaf, aku orang yang liar dan pemalas. Jika aku bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu, aku mungkin akan memberimu banyak masalah dan mengecewakanmu," jawab Xiaoyan. "Hehehe, tidak masalah. Adik kecil, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu dapat datang menemukanku kapan saja. Posisi terhormat dari kelompok tentara bayaran kepala serigala akan selalu terbuka bagi mereka yang kuat," ucap Muli. Mendengar penolakan Xiaoyan, Muli tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan wajah menyesal, Xiaoyan menghindari Muli dan bergegas ke kelompok pengintai. Melihat Xiaoyan buru-buru bergabung dengan kelompok itu, mata Muli menyipit. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang samar bisa dilihat. Terbukti, penolakan Xiaoyan telah membangkitkan amarah dalam dirinya. "Bocah, aku harap kamu tidak mengganggu rencanaku. Jika tidak, aku tidak peduli tentang pencapaian masa depanmu dan akan membuatmu tetap berada di pegunungan binatang ajaib ini selamanya," gumam Muli mengepalkan tinjunya. Setelah tentara bayaran beristirahat sebentar, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini jauh lebih sepi dari yang sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib 2 kali tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan. Kelompok itu akhirnya tiba di tujuan mereka tepat ketika langit secara bertahap menjadi lebih gelap. Itu adalah cekungan-cekungannya ditutupi dengan banyak tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di dalam cekungan. Aroma obat yang melayang di udara yang setelah dihirup akan segera memberikan perasaan segar. "Semuanya, mari kita mendirikan kemah di sini. Harap berhati-hati agar tidak merusak tanaman obat di sekitarnya," ucap dokter peri kecil berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada semua orang saat dia menyeka keringat di dahinya. Mendengar kata-kata dokter peri kecil, tentara bayaran di sekitarnya segera memberikan tanggapan dan mulai mendirikan tenda mereka. Xiaoyan melirik dokter peri kecil yang mulai menginstruksikan tim pengumpul ramuan obat untuk menggali tanaman obat sebelum berkeliaran dengan bebas. Xiaoyan menjelajahi tepinya, tetapi dia tidak menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan melirik ke dalam hutan yang gelap gulita. Setelah hening sejenak, akhirnya dia memilih untuk kembali. Dengan kekuatannya saat ini, ada bahaya di setiap bagian pegunungan binatang ajaib. Ketika dia kembali ke perkemahan, banyak tenda putih sudah didirikan dan tentara bayaran sedang menyibukkan diri dengan makan malam. Hal pertama yang dia perhatikan ketika dia memasuki camp adalah dokter peri kecil berdiri dengan anggun di tengah. Di sisinya adalah Muli yang mengikutinya dari dekat. Selama Xiaoyan melihat pasangan itu, dokter peri kecil dan Muli mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Tampaknya telah merasakan tatapan matanya. Ketiga tatapan itu berbenturan, tetapi emosi di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan mengangguk ke keduanya sebelum berbalik dan menuju ke bagian dalam salah satu tenda. Melihat punggung Xiaoyan menghilang, Muli menghadap ke dokter peri kecil dan sambil tersenyum berkata, "Kakak Xiaoyan tampaknya memiliki potensi pelatihan yang besar dan kemungkinan akan memiliki pencapaian yang signifikan di masa depan," ucap Muli. "Itu mungkin." Dokter peri kecil tersenyum tipis, tidak menyangkal atau menyetujui. "Aku akan pergi dan memeriksa bahan obat. Adapun pesanan di camp, saya perlu merepotkanmu, Tuan Muda Muli," ucap dokter peri kecil tersenyum kepada Muli. Dan setelah melihat yang terakhir, menganggukkan kepalanya. Dia menuju ke sebuah tenda besar di tengah camp. Muli menatap punggung dokter peri kecil sampai dia menghilang dari pandangannya. Akhirnya dia dengan enggan mengalihkan pandangannya, mengepalkan tinjunya, dan mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyuman aneh. Mengikuti langit yang semakin gelap, camp juga menjadi lebih sunyi. Setelah tentara bayaran berjaga-jaga, hanya retakan lembut kayu bakar di bawah nyala api yang bisa terdengar. Di bawah kegelapan yang sunyi, sebuah tenda tiba-tiba bergerak sedikit. Bayangan gelap diam-diam keluar dan diam-diam melarikan diri ke dalam hutan gelap melalui celah di antara para penjaga.
Tidak lama setelah sosok hitam itu pergi, bayangan lain keluar dari tenda lain dan mengikuti yang sebelumnya. Seruan serigala sesekali terdengar dari hutan lebat, menyebabkan tentara bayaran bergidik. Dua bayangan yang terpisah jauh terus berjalan dengan cepat, terus meningkatkan jarak mereka dari camp. Dalam kegelapan, Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap sosok gelap lewat di depannya. Dia mengejarnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Perburuan harta karun akan segera dimulai, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Di tebing terjal, dua bayangan muncul di bawah cahaya bulan yang cerah. Bagaimana kalau kita mulai? Ucap Xiaoyan. Sedikit menganggukkan kepalanya, dokter peri kecil berjongkok untuk membuat dua obor. Ambil ini. Menyerahkan obor ke Xiaoyan, dokter peri kecil sekali lagi mengambil tali panjang dan tersenyum sambil berkata, sebagai seorang pria, kamu tidak akan membiarkan gadis lemah seperti aku menjadi yang pertama, kan? Xiaoyan mengangkat obor dan menarik tali dengan sekuat tenaga. Setelah memastikan tidak ada masalah dengannya, dia kemudian melirik ke arah dokter peri kecil yang tersenyum dan dengan tenang menjawab, mari kita turun bersama. Aku tidak bisa mempercayai seseorang yang belum lama aku kenal. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki keberanian? Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Diragukan oleh Xiaoyan membuat dokter peri kecil merasa marah. Aku hanya punya satu nyawa, dan aku tidak bisa mempertaruhkannya. Bertingkah seperti pahlawan di depan gadis cantik akan membahayakan diriku. Sebaiknya lupakan saja. Xiaoyan mengabaikan dokter peri kecil, nadanya tetap tenang. Kamu masih berencana turun? Jika ditunda lagi, ini akan segera pagi. Ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya saat dia tersenyum sambil bertanya. Pergilah. Menatap senyum menjijikan Xiaoyan, dokter peri kecil hanya bisa menggertakkan giginya. Dengan senyum tipis, Xiaoyan mengikat tali ke pohon besar dan kokoh. Sekali lagi mengujinya dengan sekuat tenaga sebelum merentangkan tangannya untuk memberi isyarat kepada dokter peri kecil untuk memasuki pelukannya. Kemarilah, aku punya tali sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu, ucap dokter peri kecil. Ketika dia melihat tindakan Xiaoyan, dokter peri kecil tiba-tiba tersandung mundur beberapa langkah. Berhati-hatilah, kamu bisa pergi sendiri. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking, atau tikus di bawah tebing malam ini, ucap Xiaoyan dengan santai tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu. Kamu bajingan, kamu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan, ucap dokter peri kecil dengan nada marah. Bayangan hitam dengan ganas melemparkan dirinya ke arah Xiaoyan, dan Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya. Jika kamu berani melakukan sesuatu apapun, aku pasti akan meracuni kamu sampai mati, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan mengulurkan tangan untuk membungkus pinggang ramping. Apakah kamu masih belum ingin pergi? Tanya dokter peri kecil. Maaf, ucap Xiaoyan nyengir seperti senyum kuda. Ujung kakinya dengan lembut mengetuk tepi tebing. Keduanya langsung terjun ke kegelapan pekat yang ada di bawah tebing. Tangan kiri Xiaoyan memegangi dokter peri kecil, sementara tali yang diikat di sekitar tangan kanannya tiba-tiba ditarik kencang menyebabkan tubuh mereka yang jatuh dengan cepat perlahan-lahan tertahan di udara. Setelah menghela nafas panjang, Xiaoyan menoleh untuk melihat ke arah dokter peri kecil yang memeluknya erat yang menyebabkan dia mengeluarkan senyum. Tatapannya beralih ke lingkungan yang gelap gulita. Dengan lembut bertanya, bisakah kamu tahu di mana posisi gua itu? Tanya Xiaoyan. Saat dia mendengar Xiaoyan bertanya tentang masalah serius, dokter peri kecil tatapannya menyapu sekeliling saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menunjuk ke salah satu bagian dari kegelapan dan dengan lembut berkata, seharusnya ada di sana. Xiaoyan menatap ke arah yang ditunjuk oleh dokter peri kecil, dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya dengan suara rendah, pegangan yang erat. Mendengar kata-kata ini, dokter peri kecil agak ragu-ragu. Namun ketika Xiaoyan melangkah dari dinding tebing dengan ujung kakinya, dan sosok mereka sekali lagi terlempar dengan keras, dia buru-buru meraih pinggang Xiaoyan dengan waspada, membenamkan wajahnya dan merangkul erat. Ujung kaki Xiaoyan terus bergerak ke sepanjang dinding tebing. Xiaoyan berhasil menemukan gua tersembunyi di kejauhan. Melihat bahwa mereka hampir sampai di tempat tujuan, Xiaoyan menghela nafas lega. Kemudian rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri saat peringatan melintas di benaknya. Ujung kakinya mendorong dengan kuat dari dinding tebing saat sosok Xiaoyan melesat keluar. Suara samar menerobos udara terdengar di langit malam. Xiaoyan meminjam cahaya api yang belum keluar untuk mengidentifikasi benda yang telah membuat serangan diam-diam. Ular tebing. Kulit Xiaoyan menjadi gelap saat dia meneriakkan nama ini dan ekspresi wajahnya berubah. Binatang ajaib semacam ini menggunakan tubuhnya yang panjang seperti sayap untuk melayang di langit.
Terlebih lagi, karena binatang ajaib ini memiliki atribut batu, tubuhnya sekeras batu, dan dengan demikian senjata biasa tidak akan dapat melukainya. Ular tebing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dokter peri kecil. Xiaoyan menyipitkan mata pada ular tebing kuning yang berputar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba datang, dan dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu masih memiliki bedak yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Tanya Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, dia mengangguk sebelum mengambil sekantong bubuk dan menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, ini yang tersisa, gunakan dengan baik. Xiaoyan mengambil tas itu dan menuangkan semuanya ke tangannya. Dia menatap ular tebing yang akan mulai menyerang. Dengan desisan lain, sayap sempit ular tebing mengepak. Dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya, itu menukik ke arah Xiaoyan. Di mulutnya yang besar, taring tajam bersinar dengan cahaya dingin. Dengan dingin menatap ular tebing yang semakin dekat, Xiaoyan mencengkeram tinjunya semakin erat. Cepat, serang dia, idiot. Dalam pelukannya, melihat Xiaoyan belum bergerak, dokter peri kecil buru-buru mendesaknya. Xiaoyan tetap diam, namun dogi di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir. Melihat ular tebing yang sudah hampir 10 meter dari mereka, dokter peri kecil mencakar punggung Xiaoyan dengan marah. Bajingan, aku akan dibunuh karena kamu. Tepat saat ular tebing sekitar 10 meter dari keduanya, Xiaoyan akhirnya bergerak. Tinjunya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan di dalam telapak tangannya, ki yang keras meledak, membawa bubuk putih. Seperti panah putih, itu menghantam ke arah ular tebing. Bubuk putih menabrak ular tebing, tiba-tiba meledak menjadi awan bubuk, menelan ular tebing di dalamnya. Sesosok ular tebing berjuang dalam bubuk putih sesaat sebelum jatuh dari langit, menabrak lembah yang dalam. Menatap ular tebing saat menghilang ke dalam kegelapan, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat bubuk putih yang mengambang di udara. Sekali lagi melambaikan telapak tangannya, ki yang keras tiba-tiba didorong ke depan, segera menyapu udara. Saya tidak percaya kamu memiliki keterampilan lain selain mengetahui cara menindas wanita, ucap dokter peri kecil. Sambil tersenyum, Xiaoyan akhirnya membawa dokter peri kecil perlahan turun ke suatu tempat di luar gua. Saat dia menatap pintu masuk gua, dia menemukannya tertutup puing-puing dan serpihan kayu yang aneh. Alisnya berkerut, dan segera setelah dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya ada pekerjaan pahit lain yang akan menantinya. Xiaoyan perlahan membuka telapak tangannya, menarik nafas dalam-dalam. Dia berteriak dalam benaknya, Fire Palm. Kekuatan dorong besar menyembur keluar dari tengah telapak tangannya. Ia menyapu tumpukan batu dan kayu yang pecah ke ruangan gelap gulita di antara pegunungan. Setelah menyelesaikan tugas, butiran keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan, sementara nafasnya juga menjadi agak terengah-engah. Setelah terengah-engah beberapa saat, Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua yang sekarang sudah dibersihkan. Xiaoyan dan dokter peri kecil akhirnya bisa melihat gua yang telah ditinggalkan oleh beberapa pendahulu. Akhirnya, kita sampai di sini, ucap Xiaoyan. Dengan satu dorongan terakhir dari dinding tebing, kedua sosok itu terbang melintasi udara sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di pintu masuk gua. Setelah mendarat, dokter peri kecil dengan cepat memisahkan diri dari pelukan Xiaoyan. Ayo pindah dan cari tahu apa saja yang bisa kita peroleh. Semoga tidak mengecewakan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan ringan tersenyum pada dokter peri kecil dan mengeluarkan obor. Dia memimpin jalan ke dalam gua yang gelap gulita. Menatap bagian dalam gua yang gelap gulita, dokter peri kecil agak ragu-ragu dan takut. Sesaat kemudian dia menggertakkan giginya sebelum menyusul Xiaoyan. Sampai di sini kita lanjutkan pada chapter selanjutnya ya.